Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Staphylococcus pada anjing, yang merupakan salah satu dari tugas mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Chandra Nariswari dari kelas A dengan NIM 23095111109. Saya akan menjelaskan latar belakang dari masalah ini. Anjing adalah salah satu hewan yang banyak dipelihara atau bahkan dijadikan sahabat oleh manusia. Seringkali kita kerap melihat anjing menjilati kaki atau paha mereka. Beberapa orang akan berpikir bahwa anjing hanya sedang membersihkan kaki atau telapak kakinya. Tanpa disadari, anjing mungkin sedang menahan rasa sakit. Perlakuan ini bisa saja terjadi di saat kaki atau telapak kaki terasa sakit dikarenakannya bengkak atau hal lainnya. Berikutnya, pioderma adalah istilah medis untuk infeksi bakteri pada kulit anjing. Ini cukup umum terjadi dan dapat bervariasi dalam tingkat keparahannya, mulai dari infeksi ringan hingga infeksi yang luas dan kronis. Salah satu penyebab umum dari pioderma adalah bakteri, yaitu Staphylococcus. Staphylococcus adalah genus bakteri gram positif yang berbentuk bulat dan bergerombol seperti anggur. Nama Staphylococcus berasal dari bahasa Yunani, yaitu staphyl, yang berarti kelompok anggur, dan coccus yang berarti granula. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 derajat Celcius, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar, yaitu sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius. Berikutnya ada morfologi dari bakteri Staphylococcus. Yang pertama, bentuknya bulat atau lonjong. Kedua, diameternya 0,7 hingga 1,2 mikrometer. Ketiga, tidak bergerak atau non-motil. Lalu tidak membentuk spora, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur. Bakterinya gram positif, warna koloni putih susu atau agak krem, dan tepian koloninya timbul. Berikutnya ada ciri-ciri utama dari Staphylococcus. Yang pertama, dia merupakan bakteri gram positif, sehingga bakteri ini akan berwarna ungu saat diwarnai dengan warna gram. Lalu memiliki bentuk bulat karena sel-selnya memiliki bentuk yang bulat. Membentuk kelompok. Yang dimaksud dari membentuk kelompok ini, bakteri ini cenderung berbentuk kelompok atau bersama, sehingga dia tuh menyerupai bentuk dari buah anggur seperti pada bentuk ini. Dia bergerombol sehingga seperti buah anggur. Lalu anaerob fakultatif, yang artinya bakteri ini dapat tumbuh baik dengan adanya maupun tanpa adanya oksigen. Jadi permasalahan di sini adalah pioderma merupakan dermatitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan merupakan penyakit kulit yang umum terjadi pada anjing. Pada kasus ini, pioderma terjadi pada telapak kaki atau paha anjing yang menyebabkan timbulnya bengkak merah dan bernanah. Sehingga anjing ini harus berjalan dengan mengangkat satu kaki belakangnya atau pincang. Nah, ciri-ciri dari pioderma yang saya temukan pada kasus anjing ini, ia terus menjelati kaki atau telapak kakinya. Lalu timbul ruam kemerahan pada belakang kaki, belakang telapak kaki, dan sela-sela jari kakinya.
lalu timbulnya ruam kemerahan, bernanah, dan juga gatal. Lalu yang saya amati juga, anjing ini pincang, jalannya itu pincang, kaki belakangnya diangkat terus. Lalu penyebab terjadinya pioderma pada anjing ini bisa saja disebabkan karena tidak terjaganya kebersihan lingkungan atau kandang anjing, serta imun anjing yang sedang tidak fit. Bakteri ini dapat ditemukan juga pada makanan yang mengandung protein tinggi seperti telur dan daging. Jadi, dampak pada anjing yang terinfeksi ini tentunya akan merasa tidak nyaman dikarenakan rasa gatal dan sakit akibat terinfeksinya pioderma. Anjing yang terinfeksi akan terus-menerus menjilati atau menggaruk area yang terinfeksi. Pada kasus ini, anjing terinfeksi pada bagian telapak kaki belakang, sehingga menyebabkan pincang dan sulit untuk bergerak. Jika dibiarkan, dapat menyebabkan keparahan, serta bisa saja berdampak stres pada anjing karena ketidaknyamanan dan rasa sakit yang ditimbulkan pada anjing. Jadi solusi yang bisa saya tawarkan itu memandikan anjing secara teratur dengan menggunakan sampo yang sesuai untuk anjing, terutama yang mengandung bahan antimikroba atau sulfur untuk membantu menjaga kebersihan kulit dan mencegah infeksi. Lalu setelah anjing ini dimandikan, lalu langsung mengeringkan anjing dengan baik. Itu bisa menggunakan hair dryer atau handuk. Jangan hanya dibiarkan karena itu bisa menyebabkan kelembapan yang berakibat pada perkembangbiakan bakteri atau jamur. Yang kedua, memberikan makanan yang berkualitas tinggi yang kaya akan nutrisi seperti makanan yang mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit, sehingga melalui memberikan makanan yang berkualitas tinggi dapat menjadi pencegahan untuk anjing, sehingga ia tidak akan gampang terserang penyakit dan imunnya akan lebih terjaga. Yang ketiga, menjaga dan memastikan lingkungan yang bersih untuk anjing, yaitu tidak lembab dan juga nyaman. Hindari tempat yang kotor atau lembab karena dapat meningkatkan risiko infeksi kulit dan perkembangbiakan bakteri. Yang terakhir yaitu pengawasan kesehatan melalui pemeriksaan rutin oleh dokter hewan secara berkala untuk mendeteksi masalah kulit lebih awal, dan juga bisa melalui vaksinasi dan pemberian vitamin yang rutin. Jadi, kesimpulannya, penyakit bakteri seperti Staphylococcus bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya bisa menginfeksi manusia, bakteri yang berbentuk seperti anggur ini juga dapat menginfeksi anjing, sehingga menyebabkan penyakit pioderma yang berakibat pada ketidaknyamanan dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Maka pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan sekitar, dan pemeriksaan secara berkala agar anjing peliharaan senantiasa sehat dan bebas dari penyakit. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Staphylococcus pada anjing untuk materi kuliah ilmu bakteri, penyakit, dan jamur ini. Bila ada salah kata ataupun ada kesalahan dalam penulisan maupun perbuatan dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.